Kitab ini namanya Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah. Hidayah itu ada permulaan, ada proses, ada hasil. Ya. Hidayah itu apa? B. Hidayah itu wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu apa? Tunjuk. Tunjuk sih ada paltudingnya. Paltudingnya rute jalan tunjuk. Hidayah. Ya, Pak. Hidayah itu artinya bimbingan. Jadi kalau kita tiap sholat ngomong ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kalau tunjukilah, sekedar tunjuk-tunjuk aja. Rumahnya aja di mana? Sana terus nyasar. Tapi kalau bimbing, pikir rumahnya aja kemana? Ya saya antar sampai ke rumahnya. Hidayah itu begitu. Oke? Ya. Yang ingin saya jelaskan bahwa hidayah itu hak mutlak Tuhan. Kita nggak boleh ngomong, nggak boleh komentar. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri tidak boleh. Paham ya? Lalu untuk siapa hidayah itu? Biar kita awal dulu, nggak apa-apa. Hidayah itu untuk siapa? Untuk siapa hidayah? Anda belum IAIN sebenarnya. Pelajaran kita Anda belum IAIN. Langka ya, percuma kuliah. Sama dengan Diong yang nggak kuliah nih kalau nggak bisa. Ya. Hidayah itu untuk siapa? Untuk yang Tuhan sukai. Innallaha yahdi man yasha. Allah ngasih hidayah untuk yang Allah sukai. Mengapa saya sampaikan ini? Karena di jagat ini masih ada anggapan kalau kita orang jelek, orang kasarnya ngomong orang apa? Asal orang. Lalu ada yang mengklaim, oh dia sih gak pantas dapat hidayah. Itu nggak boleh ngomong begitu. Jadi hidayah itu kuasa Tuhan. Tuhan maunya ke ajis ya, nggak boleh ditolak. Nggak boleh orang lain ngalang-alangi. Nabi pernah minta, ya Allah berikan hidayah kepada pamanku. Pamannya Nabi. Kata Allah, Mat, kalau bahasa sumber nih, ente nggak usah ikut-ikutan. Soal hidayah urusan saya, suka-suka saya. Saya mau ngasih, ente nggak bisa nolak. Ente minta, saya nggak mau ngasih, sama saja. Itu, ya. Jadi kalau di dunia orang baik semua, itu urusan Tuhan. Sejagat raya orang jelek semua, itu urusan Tuhan. Kita nggak usah ikut-ikutan. Ya toh. Makanya kalau mau niru Tuhan, jangan sok usil urusan orang lain. Sanggup? Yes. Jangan sok usil urusan orang lain. Apalagi nyalahkan orang lain. Apalagi menuduh orang lain bid'ah, kafir, macam-macam. Ya. Pelajarannya seperti itu. Makanya kalau ngajinya jujur, kita ini Fikri selain Nabi masih dalam keadaan sesat. Percaya nggak? Please.
Buktinya apa? Tiap sholat kita ngomong ihdinas siratal mustaqim. Ya. Iya, Lid. Hah? Ngaku boleh? Iya. Selain Nabi, Rasul, manusia itu kalau belum mati masih dalam keadaan proses mencari hidayah. Makanya sholat selalu ngomong ihdinas siratal mustaqim. Ndak kate semono, walaupun tiap sholat kita ngomong ihdinas siratal mustaqim, ya angger bae kan makanya. Ya. Makanya tidak boleh mengklaim diri paling suci, paling bersih, paling benar. Yang ngerasa paling kaya nggak apa-apa, ya, cuman ngerasa, alias ngelamun, dari atau ngelamun itu perangkat. Itu aplikasinya begitu, karena ngaji itu ada ontologinya, ada epistemologinya, ada aksiologinya. Yang paling penting itu aplikasi, penerapan. Jadi kalau ngaji Bidayatul Hidayah, pertama kemarin saya sampaikan, ketika orang nyebut Imam Al-Ghazali, orang nggak ribut. Oh, ternyata bapaknya Imam Al-Ghazali itu tukang sol sepatu. Nggak ada yang ribut sampai sekarang. Pokok saya aja yang ngaji beginian. Ente tahu nggak bapaknya Al-Ghazali siapa? Tukang sol sepatu. Bukan ulama Daryanto. Tapi di tradisi Islam tidak boleh membangga-banggakan keturunan atau sebaliknya menghinakan keturunan leluhur orang lain. Tuh ya. Yang kedua, pelajarannya bahwa persoalan hidayah adalah persoalan kuasa Tuhan. Kalau kuasa Tuhan tidak ada yang bisa menghalangi atau menolak. Karenanya sesuai petunjuk Al-Quran, kita tidak boleh ngerasa, apalagi ngaku, apalagi pidato, ngerasa diri soleh itu nggak boleh. Ngerasa diri sudah benar itu nggak boleh. Kalau ngerasa diri sudah benar, jangan-jangan nanti ketika salah tidak ada yang mengingatkan. Mendingan ngerasa diri belum sempurna. Gitu. Yang ketiga, ketika Allah memberikan petunjuk ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Allah menjelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Allah ridhoi. Paham gak? Bukan jalannya saya Nabi Muhammad, bukan. Ya, paham gak? Please. Karenanya kalau nanti sarjana IAIN jadi Pak Guru, ya, jangan pernah perintah murid suruh nurut saya. Setuju belum? Ada setuju, baik dong. Murid-murid kamu harus niru bapak, nggak boleh itu. Karena Qur'annya tidak memberi contoh seperti itu. Setuju? Yes? Ya berpayung guru itu. Soal hidayah, soal Allah dan Rasulullah. Jadi kalau pengen menuju siratal mustaqim, yang ditiru Rasulullah. Jangan ngomong ikut saya, jangan, nggak boleh. Nah itu artinya siapapun orangnya, guru itu, kiai itu, atau apalah namanya, ustadz, tidak boleh sombong. Ya.
Setuju? Setuju pergi. Kalau lapor dengan rektor dari Pak Tejo, dosen belum dengan sombong. Tidak terupasa sarjana, Yanto. Direktur nggak boleh sombong kata Pak Tejo. Bukan begitu. Siapapun yang ngajak orang menuju kebaikan hidup tidak boleh sombong. Prakteknya tidak boleh otoriter. Kamu sholat harus seperti saya. Kalau nggak seperti saya batal. Emang yang bikin aturan sholat batal manusia? Gitu kan? Bukan. Sholat pakai levis boleh, ya tuh. Pakai sarung boleh, pakai celana boleh. Yang nggak boleh? Hah? Balik turu. Sholat balik turu, boleh. Hadis. Sholat iya matanya merem. Nah, ada sholat main turun badis zaman waktu. Ya. Jadi gitu, karena Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan maksa-maksa orang. Bahkan kalau kita mau teliti tentang kehidupan beliau, Nabi Muhammad tidak pernah pidato asal-asalan, anggur-angguran kata sumber. Sampai lagi ada hadis lagi ngantuk, ceramah itu nggak ada Nabi begitu. Ya, nggak ada. Jangankan soal ngantuk, soal orang membunuh, kalau orangnya nggak nanya, Nabi diam. Orangnya nanya, Nabi nunggu perintah dari Tuhan. Kata Tuhan, diam mat, nggak usah ngomong, diam. Beda dengan kita, ya. Semua di komen, WA di komen, Facebook di komen, Instagram di komen, komen semua. Buang-buang kuota. Ya, itu ya. Bahkan ditukari pun Nabi diam. Dilempari sama orang kafir, Nabi diam. Bukan diamnya kayak ente, diam tapi marah, bukan. Diamnya diam beneran. Sampai yang nggak sabar malah malaikat Jibrilnya nyantok. Waktu pelajaran madrasah SD kan malaikat tuh diciptakan dari nur, nggak pernah marah, nggak pernah kawin, nggak pernah tidur. Tapi kenyataannya, ketika Nabi dilempari batu sampai giginya pada copot, Jibril datang, man, enaknya si Uhud diwalik, tutup belakang. Coba, kalau ente setuju nggak? Setuju. Tuh, malaikat kasih tawaran, Gunung Uhud dibedol untuk dendam sama Fikri. Ya, namun ente setuju ya? Nabi Muhammad tidak. Bril, ente nggak usah ikut campur. Itu urusan Gusti Allah. Ternyata kan yang dimenangkan Tuhan kan Nabi. Orang Taif pada masuk Islam. Ya. Sama hanya Nabi Jibril, Nabi Ibrahim mau dibakar api, sudah siap apinya, Jibril datang. Bram, kalau istilah Salman, Ibrahim kan nama lainnya Bram. Ya, Ismail Samuel. Ya, Ishak, gitu kan. Noah, siapa man? Noah man? Noah berdua. Kata Jibril, Ibrahim, mau saya bantu enggak? Ngapain Jibril, kata Ibrahim? Itu mau dibakar api biar enggak mempan, enggak mau lah. Coba. Kalau yang jatuh mau enggak? Jibril datang kasih bantuan. Dari atas buru-buru Jibril, jin datang juga minta dikasih bantuan, diterima kan? Nah, kata Ibrahim, kalau ente yang nolong Jibril, enggak usah. Coba, wajib nggak ngomong-ngomong? Toh, Jibril datang ke Agung, pengen Nabi Ayub Agung. Jawab itu. Iya. Iya. Berdua ngaku Jibril, padahal jin. Iya. Terus bocah Ayub bisa kata-kata. WWW kan? Begitu, Mbak Ibrahim.
Kata Jibril, kenapa sih Ibrahim bantu saya nggak mau? Jibril, saya ini nabinya Gusti Allah, rasulnya Gusti Allah, bukan rasulnya ente. Jadi saya nggak pernah minta bantuan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Coba, itu, ya. Sehingga Allah yang langsung ngomong, wahai api, dingin, ya dingin. Mesinnya dikebakar, tidak kebakar. Logikanya gini, Jis, analoginya Jis. Kalau ada orang bisa terbang, bisa jalan di atas laut, please, sakti nggak? Yang sakti siapa? Bukan ente, Lis. Bukan ente, Jis. Ya. Yang sakti jinnya yang bawa ente. Ente dicengkeram sama jin, nyeberangi laut, sehingga nggak nempel di laut. Jadi yang sakti jin, bukan manusianya, bukan aja ngaji mongol-mongol, wirid mongol-mongol, dewa bodoh, normal saja. Percaya nggak, guys? Nih contoh lagi, ente bisa naik sepeda dari sini ke Cirebon, naik sepeda, kaki ente nempel tanah nggak? Enggak. Sakti enggak? Yang sakti siapa? Yang bikin sepeda. Pribad. Nasib. Hah? Jadi gak usah puasa-puasaan pengen jalan kaki nggak nempel lemak, naik sepeda aja nggak nempel lemak. Ya. Dulu orang pengen terbang, puasa macam-macam, sekarang nggak usah, yang penting punya 10 juta bolak-balik Saudi, Jakarta, baik udah selesai. Karena orang sakti itu kalahnya sama orang kaya. Iya kan, coba aja orang ceramah tampil tentang saya sakti macam-macam, cari apa? Cari pasien yang kaya. Kalah sama orang kaya, makanya gak usah sakti, yang penting kaya diam. Ya, ini kaya, bulan depan kawin, selesai. Gak usah sakti-saktian. Sakti gak punya istri, gak laku-laku, berjumpa. Ya, contohnya begitu. Nabi Ibrahim diminta ditawari bantuan malaikat Jibril, gak mau. Nabi Muhammad apalagi, itu padahal malaikat Jibril itu malaikat yang paling top. Apalagi sekedar jin itu kan banyak nipunya. Ya, cari harta karun, emas kepeng gitu kan. Cari emas di Tegal aja banyak. Tiap jalan, Mas mau mana Mas? Mas mau. Ya. Ingat ya, satu, hidayah itu bimbingan dari Allah, kuasa mutlak Gusti Allah. Yang kedua, siapa yang dapat bimbingan dari Allah, hidayah dari Allah, yang Allah sukai. Nah, yang ketiga, Siratal Mustaqim itu bukan jalan manusia, tapi jalan dari Tuhan melalui para nabi. Yang keempat, kita tidak boleh mengklaim diri kita sebagai pribadi yang lebih. Di dunia ini selain Nabi Rasul gak ada yang hebat, gak ada. Mau tahu? Selain Nabi dan Rasul Allah di dunia ini gak ada yang hebat. Pernah tahu gak? Nabi Musa itu berdiri 40 hari 40 malam di Bukit Sinai, beli mangan, beli minum, beli turu, beli udut, beli nguyu, beli ngisi. Ente bisa beli. So, tukang naik gunung berdiri 40 hari 40 malam di Gunung Merapi, beli mangan, beli minum, beli turu, beli nguyu, beli udut, dan tidak sakit sesudahnya itu.
Manusia harus proses belajar dulu. Nah, mending kalau kuat prosesnya, kalau tidak karenanya tidak berhak kita ngaku-ngaku lebih dari orang lain. Mengapa saya jelaskan seperti ini? Karena di dalam tasawuf itu yang paling penting adalah kasih sayang, Arianto. Melihat orang itu dengan jiwa rahmat, jiwa sayang. Kalau orang masih ngaku diri lebih dari orang lain, saya jamin susah menyayangi orang lain. Akan hitung-hitungan. Itulah bahasa kasarnya empati. Belajarlah empati pada orang lain. Jadi kalau kita lapar, orang lain nggak makan, lapar itu sengsara, gitu loh. Ya, kalau kita ditotok sakit, ya notok orang nggak boleh. Di Indonesia itu lagi butuh Islam yang seperti itu, bukan pamer dalil, bukan. Ya. Patokannya itu bertasawuf itu modalnya cuma satu, kasih sayang, empati. Karena Rasul itu satu-satunya tokoh manusia paling sempurna yang paling banyak contoh empati. Ya. Terakhir yang saya sampaikan, ini sesi pertama, jangan usil dengan urusan orang lain. Walaupun di depan itu orang itu menjengkelkan, aku masih menjengkelkan kan ya, nggak usah diusil, biarin aja, suruh terus-terusan kayak gitu. Lama-lama bosan sendiri, nggak usah diomelin, diceramain, biarin aja. Orang sukanya kayak gitu, ya, supaya ente bisa tidur nyenyak, gitu loh. Iya, kalau orang masih mikirin pengen ngomongin orang, musili orang, tidurnya nggak nyenyak. Buru-buru kayak Ajis lagi sholat tidur, lagi tidurnya juga bangun. Kalau orang pengen ceramai orang, gak enak. Usil sama orang tuh gak enak. Walaupun sudah jelas nyata-nyata depan mata menjengkelkan, gak usah dipikirin. Memang hobinya begitu. Nah, biarkan yang suka menjengkelkan dengan hobinya, kita hobinya tidur ya tidur aja, nggak usah mikirin yang gitu. Enak begitu itu. Ya go, setuju go? Setuju Pak ya, mau lagi segi duit, setuju Pak. Iya, orang tanggal muda. Ya, oke, itu sesi pertama. Barangkali ada pertanyaan.